Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali pagi ini dalam program Gemar Online Gereja GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Cabang Kependung. Pagi ini Kamis tanggal 8 Februari 2024. Mari kita pagi ini mengawali pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi ini terambil dalam Amsal 20 pasal 15. Mari kita baca. Amsal 20 pasal 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Saya yakin semua orang, terutama ibu-ibu, pasti sangat menyukai permata dan emas. Bahkan banyak orang memburu barang-barang berharga tersebut untuk kesenangan pribadi. Tapi seperti firman Tuhan hari ini, emas permata jika tidak disertai dengan bibir berpengetahuan adalah sia-sia. Kekayaan barang berharga mungkin sesaat bisa membuat kita bahagia, tapi kalau tanpa pengetahuan, tanpa hikmat yang dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Permata, emas, barang berharga lainnya tidak akan membawa kita kepada ketenangan, kedamaian, sukacita, bahagia. Banyak orang mengejar kekayaan barang-barang berharga tersebut, tetapi sia-sia. Hidupnya akan terus diburu untuk meraih hal tersebut tanpa ada damai sejahtera dalam hidupnya. Bahkan kalau zaman dulu anak-anak masih kecil sering kita ngobrol sama ibu-ibu. Kadang harta mereka boleh melimpah. Harta benda kekayaan mereka boleh melimpah. Permata, barang-barang berharga. Tapi anak-anaknya tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam rumah itu. Seringkali kita orang dunia terutama, apa artinya kekayaan jika tidak disertai hikmat yang dari Tuhan? Pengetahuan, di sini dikatakan bibir lebih tajam. Bahkan dengan bibir yang tidak bijak bisa menimbulkan pertengkaran, perselisihan, pertikaian, perpecahan. Baik itu dalam rumah tangga terutama, dalam pertemanan terus, dalam lingkungan pekerjaan, dalam segi kehidupan. Kalau bibir kita tidak memiliki hikmat, hidup kita juga tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Kehidupan kita akan selalu diwarnai dengan kejengkelan, kemarahan, sakit hati. Apa artinya kita hidup di dunia kalau kita selalu terisi dalam hidup ini dengan sakit hati, perselisihan, pertikaian, perpecahan, salah paham. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Alkitab. Dalam Kolose
pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, hingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jelas, kedua ayat ini sangat berkaitan. Bibir yang penuh hikmat. Biarlah dengan bibir kita bisa menjadi berkat. Dengan bibir kita, hidup kita menjadi tenang, damai, bahagia, sejahtera. Kita bisa bersama-sama menghadapi hari-hari ke depan, mencapai cita-cita dan keinginan kita bersama dengan keluarga. Alangkah indahnya dengan teman-teman kita, dengan teman-teman pekerjaan kita, dimanapun kita berada di sekeliling kita. Jika bibir kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan hikmat, dan dalam ini tidak hambar, sedap didengar, hidup kita akan menjadi tenang, damai, bahagia. Kita juga bahagia kalau kita melihat orang lain juga bahagia. Kita juga jadi sukacita kalau orang lain lawan bicara kita dengan sukacita. Biarlah orang yang mendengarkan perkataan kita mendapatkan hikmat, mendapatkan pencerahan, mendapatkan sukacita dari bibir kita. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat pengetahuan itu? Mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita memperolehnya. Ada seorang raja yang sangat terkenal dan penuh dengan hikmat. Raja Salomo memintanya kepada Tuhan. Dia meminta, Tuhan, aku tidak bisa menghadapi umat-Mu yang sebegitu banyak sekali tanpa Engkau memberikan hikmat buat hamba. Hanya itu yang Raja Salomo minta, dan Tuhan memberikan. Tidak hanya hikmat, Tuhan beri berkelimpahan harta, kekuasaan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Tuhan berikan untuk Raja Salomo. Mari kita belajar lagi dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu kali lagi dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sangat mudah kita untuk mendapatkan hikmat pengetahuan, asal kita dengan sungguh-sungguh, tulus hati, dan selalu dekat dengan firman Tuhan. Selalu merenungkan firman Tuhan. Selalu berdoa, mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Seperti Raja Daud, sehingga anaknya ikut
menikmati dari ayahnya, hubungan ayahnya dengan Tuhan yang sangat indah. Akhirnya Salomo juga mengikuti, menteladani, sehingga dia bisa memperoleh hikmat. Mari kita sama-sama berusaha meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu hikmat-Mu. Aku perlu mempunyai bibir yang berpengetahuan, bibir yang berhikmat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan segala yang kami perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau menyertai kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau memberi hikmat buat kami. Hanya satu yang kami mau. Seperti Raja Salomo, hanya satu yang kami mohonkan di bawah kaki-Mu. Beri kami hikmat, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekeliling dan keluarga kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Biarlah semuanya Tuhan, kami bisa menjadi berkat, menjadi terang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari pagi siang kegiatan kami hingga malam nanti. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan selalu melimpah untuk kami. Pimpin kami, sertai kami, lindungi kami. Apapun yang kami hadapi, kami yakin hikmat Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.